ditanya oleh Rasulullah, siapa yang dilindungi oleh Abul As? Putrimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masalahnya apa ini Zainab? Dagangannya direbut oleh pasukan muslim dan dia takut pulang ayah. Maka kata Rasulullah, kembalikan semua dagangan Abul As, kembalikan. Semua sahabat langsung mengumpulkan tanpa mengurangi sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat, para pemuda dan pemudi, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap apa-apa yang kita lawan dari nafsu kita ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Pak, dari pernikahan bersama Ummul Mukminin Khadijah mendapatkan 6 orang anak: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah. Nah, jadi anak laki-laki Rasulullah ini ada 2, satu namanya Qasim, satu namanya Abdullah. Namun sayang, baru saja Qasim ini pandai jalan, maka Allah pun memanggilnya, Pak. Jadi walaupun anak Nabi, tetap kalau masa ajal datang tidak bisa ditunda, tetap diambil oleh Allah anak Rasulullah yang bernama Qasim ini. Sedihkah Rasulullah? Sedih, Pak. Jadi tidak ada orang yang sesabar-sabar orang, setabah apapun orang, kehilangan orang yang dicintai, apalagi anak dalam keadaan lucu-lucunya, Pak. Rasulullah juga merasa kesedihan, sama seperti kebanyakan manusia mengalami kesedihan. Jadi jangan pula, Pak, mentang-mentang Bapak taat ibadah, Tuhan nak Bapak meninggal, ketawa-ketawa lah Bapak itu. Semua takdir Allah, Ustaz. Biasa aja sama saya. Orang curiga sama Bapak, Pak. Ini nampak tak sayang dia sama anak ini, maka agak senang hatinya sedikit. Jadi kalau sedih ya sedih, Rasulullah sedih. Kemudian senang-senang dengan adik Qasim, Abdullah, juga usia pandai berjalan, meninggal pula lagi Abdullah ini, Pak. Jadi dua-duanya anak laki-laki Rasulullah dipanggil oleh Allah. Nah, kalau orang-orang yang munafik mungkin menganggap, Pak, itu contoh Nabi itu tidak makbul doa anaknya mati. Ya, itu mungkin perkiraan orang mengejek Rasulullah waktu itu. Dan ternyata memang betul Rasulullah dibully, Pak. Dibully oleh orang Quraisy. Orang Quraisy menganggap Rasulullah ini adalah si Abtar. Abtar itu artinya laki-laki yang binasa, karena tidak punya anak laki-laki, dicemooh. Cukup terpukul Rasulullah, Pak, karena netizen zaman Rasulullah tuh nampak orangnya, Pak, itu yang buat sakit hati itu. Kalau sekarang orang maki-maki di internet tuh, Pak, tidak tahu kita siapa orangnya. Kalau zaman Rasulullah nampak orangnya, Pak, memaki-maki itu, mengatakan Rasulullah Abtar, laki-laki binasa. Ada lagi yang mencemooh, ya percuma aja jadi Nabi itu anaknya juga meninggal dunia. Ada lagi menganggap bahwa tidak usah diikuti lagi,
tidak juga makbul doanya. Jadi seperti itulah Pak anggapan orang terhadap Rasulullah SAW. Hina betul Rasulullah, dianggap laki-laki binasa. Dan ketika dua orang anak Rasulullah ini meninggal, Rasulullah memang terpukul Pak. Tambah lagi diejek abetar ini. Inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu turun bukan berkenaan dengan kurban sebetulnya Pak. Gara Rasulullah diejek-ejek abetar, laki-laki binasa. Maka Allah mengingatkan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maksudnya itu apa Bu? Jangan gara-gara ini dianggap lebih banyak penderitaan daripada kenikmatan. Apa rahasia dibalik kematian anak Rasulullah ini? Apabila anak Rasulullah itu seorang yang baik, maka takutnya orang akan mengkultuskan dia. Contohnya Bu ya, cucu Rasulullah aja makamnya saja itu kalau orang ziarah harus sambil merangkak dan menjilat tangga batu itu Pak. Itu begitulah mengkultuskannya. Jadi dijilat, merangkak, dijilat tembok itu tuh Pak. Terbayang saya kalau kuburan anak Rasulullah kira-kira macam mana orang tuh Pak. Mungkin kaki di atas, kepala di bawah, diantuk-antuk kan naik ke situ tuh mungkin. Cucunya aja begitu orang mau muliakan. Makanya gua Ashabul Kahfi itu Bu, setelah lama baru ditemukan. Itu adalah doa dari salah satu Ashabul Kahfi yang bernama Tamlika. Ya Allah, tutupkanlah kami dari mata manusia. Karena takutnya apa Pak? Kalau sempat ketemu gua mereka waktu itu disembah orang Pak. Karena itu kejadian aneh. 309 tahun tertidur bangun balik kan aneh tuh Pak. Dulu ada ulama, jadi di jalan mati ontanya Pak. Dikuburkannya lah ontanya. Menangislah dia di atas kubur itu. Nampak sama masyarakat. Berarti kuburan keramat tuh, ulama aja nangis di atas kubur itu. Ulama ini pergi beberapa bulan kemudian balik, udah bagus kubur onta itu Pak. Banyak orang ziarah ke situ jadinya. Terdiam dia, beginilah masyarakat mudahnya Pak ya. Kuburan onta pun akhirnya diziarahi ya, karena melihat ulama. Dengan melihat saja bisa orang terpengaruh. Nah makanya gua Ashabul Kahfi itu tertutup pada saat itu dari mata manusia. Sudah lama baru berjumpa. Ketika bangkit lagi senang hati Rasulullah. Ketika bangkit senang hati Rasulullah itu waktu menikah dengan Maria binti Qibtiyah. Dapatlah seorang anak laki-laki. Saking senangnya Rasulullah dikasihnya lah nama Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim. Dikasih nama Ibrahim. Dipilihkan perempuan terbaik untuk menyusukan Bu. Banyaklah diseleksi waktu itu Pak perempuan yang menyusui di Madinah. Akhirnya terpilihlah Barah Kaulah binti Hazail namanya Pak. Dialah yang terpilih untuk menyusukan Ibrahim ini. Kemudian Bu ya, setiap hari Rasulullah naik ke rumah dari Barah ini, menggendong Ibrahim ini, dibawa turun ke bawah. Itu semua pintu rumah istri Rasulullah langsung tertutup Pak. Cemburu terutama Aisyah. Jadi asal nampak Rasulullah dan gendong-gendong anak itu ditutup Aisyah pintu Pak. Bukan karena benci sama Ibrahim tuh, cemburu. Dia tidak bisa punya anak. Jadi hal ini dibiarkan aja sama Rasulullah Pak. Malah digelugurain sama Rasulullah. Tiap hari Rasulullah bawa turun. Bercanda lah, biasa lah Bu ya. Jadi cemburu ini sesuatu hal yang wajar. Jadi tidak menjadi masalah bagi Rasulullah. 1 tahun setengah umur Ibrahim, maka Ibrahim pun dipanggil oleh Allah. Jadi semua anak laki-laki Rasulullah Pak meninggal dunia. Jadi waktu Ibrahim ini meninggal, disitulah Rasulullah meneteskan air mata. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, wahai Ibrahim, jika kematian ini bukan sesuatu hal yang pasti, mungkin kami akan bersedih atas kematianmu. Begitu betul terpukulnya Rasulullah. Tapi karena ini suatu kepastian, kami tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat Rasulullah menangis, Abdurrahman bin Auf pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis?
Kata Rasulullah, tangisan ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Itu ya Bu ya. Berhenti melarang-larang orang menangis ketika ada orang meninggal. Yang kadang-kadang memandai itu, nggak usah nangis, tersiksa nanti mayat tuh. Yang tidak boleh tuh mengumpat, mau meratap. Onde bang, umur aku muda baru udah mati pula abang. Sebanyak tuh dulu laki-laki mau sama aku tolak gara-gara abang. Anak taunya mati pula abang. Itu yang tidak boleh Pak. Meratap tidak boleh, nangis silahkan nangis. Jangan sampai meratap. Barulah Abdurrahman bin Auf sadar, rupanya tidak semua tangisan itu salah. Ternyata tangisan itu kalau menangisi orang yang sudah wafat itu adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi meninggallah tiga-tiganya anak laki-laki Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Makanya kata Rasulullah, siapa yang tertimpa musibah kematian, kenang musibah yang menimpa aku, maka akan ringanlah musibah kalian. Anak sedang lucu-lucunya semua, tidak ada yang lewat besar, kecil-kecil sudah meninggal. Makanya kata Allah lagi Pak, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat dan berkurbanlah. Maksudnya itu apa Bu? Kalau kita sedang sedih, kurang rasa syukur, maka perbanyaklah kita solat. Apa kata Allah dalam hadis qudsi Bu? Senantiasa hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan fardunya sehingga aku mencintainya. Kemudian dia dekati aku dengan amalan sunnahnya. Aku menjadi matanya ketika dia melihat. Aku menjadi telinganya ketika dia mendengar. Aku menjadi tangannya. Aku menjadi kakinya. Maksudnya apa Pak? Seluruh sikap kita itu dibimbing betul oleh Allah. Jadi makanya Rasulullah itu ketika ada masalah, beliau membawa untuk menghibur diri dengan sholat. Siapa yang membencimu, mereka yang abtar, mereka yang akan binasa. Dibalikkanlah ejekan binasa itu kepada orang Quraisy. Jadi kalau orang udah taat ibadah, jangan coba-coba menghina-hina dia. Selesai kita nanti dibuatnya Pak. Dia udah banyak kejadian ya Bu ya. Kadang tergunjing kita orang yang sudah bertobat Pak. Itu yang sering kena orang dibuatnya. Kita pergi rumah sakit, orang soleh-soleh sakitnya aneh-aneh Pak. Takutnya dia mungkin ada terhina orang-orang baik. Kadang Bu ya kita kan tahu, menggunjing orang nih akhi himaitam fakarihtumu, sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Cobalah bayangkan berapa banyak orang makan daging bangkai sekarang. Maka penyakit orang aneh-aneh Pak. Di RMI tidak ketemu, tapi dia sakit. Ditengok mukanya bengkak, perutnya bengkak macam orang kena batu empedu, dicek bagus. Ini ada aneh-aneh itu Pak. Pertanyaannya, ada tidak menghina ulama? Karena menghina ulama memakan daging beracun Pak. Udah makan daging manusia beracun nak lagi. Orang biasa sama dengan memakan bangkai saudara yang sudah mati. Maka penyakit orang aneh-aneh dia. Jadi hati-hati jangan sampai orang-orang baik dihina, tersinggung jiwanya. Cuman janganlah ini Bapak jadikanlah untuk ngancam orang Pak. Kau macam-macam sama aku sholat. Kalau nanti aku kalau ada masalah aku sholat, aku doakan kena nanti. Jadi ini jadi salah juga jadinya Pak. Sampai kadang Bu aku sholat hajat kan kau tengok akan jadi ancaman-ancaman macam itu Pak. Jadi ini pun tidak boleh karena Allah tidak mengabulkan doa selain kebaikan. Jadi kalau ada orang kena sholat hajat gila dia, udah tuh di iblis tuh Bu ya, dia minta tolong sama Allah. Kalau bisa menyesatkan manusia baik lewat jalur baik atau jahat tolong kabulkan. Cuman kita harus tahu Pak, orang Islam tidak boleh melaknat. Berarti kalau terkabulkan berarti bukan dari Allah. Itu juga itu yang harus kita waspadai. Meninggal putra-putra Rasulullah ini cuman jauh sebelum Rasulullah punya anak, Rasulullah pernah memelihara seorang anak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sebetulnya anak orang kaya Pak. Orang berkulit hitam, anak orang kaya. Jadi pas perjalanan jauh dirampoklah rombongan dia ini. Waktu itu umurnya 8 tahun, direbut dia dari ibunya. Harta dirampas. Zaid ini dijual di pasar Ukas di Mekah Pak.
Waktu dijual di pasar Ukas ini dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah. Jadi belum tentu sesuatu yang buruk menimpa kita akan buruk jadinya. Allah punya rencana lain. Diculik Zaid, dijual di pasar Ukas, dibeli oleh orang yang mulia besar di rumah Rasulullah. Jadi jangan pernah kita berduka ketika kita kena musibah. Kadang justru musibah itu mengantarkan kita ke tangga yang lebih baik. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan para nabi dan rasul, Bu. Kita ambil contoh lah, Nabi Yusuf, beliau dipenjara tanpa kesalahan, kena fitnah, Pak, dianggap merayu istri-istri petinggi istana. Sebetulnya kan Nabi Yusuf diancam, Pak, kau mau melayani kami enggak Yusuf? Kalau kau mau, kami bebaskan kau. Tapi kalau enggak, kami fitnah kau. Kami katakan kau mengganggu kami dan kau akan dipenjara. Maka kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku harus melayani mereka. Jadi dipilih Nabi Yusuf lah masuk penjara. Selama berapa lama? 12 tahun, Pak. Dari umur 15 sampai umur 27 baru keluar. Dinikmati Nabi Yusuf aja takdir tuh. Tetapi justru dalam penjara itulah awal dia akhirnya menjadi petinggi di negeri Mesir, menjadi bendahara Mesir. Terhapuslah semua kesalahan itu, bersih nama Nabi Yusuf. Jadi ternyata musibah itu justru mengantarkan Nabi Yusuf ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita kena musibah, hati-hati, Pak, jangan sampai melemah, jangan buat status lah Bapak lagi. Ini kena musibah buat status, kena musibah cerita sama kawan. Jadi kadang musibah itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Ada tentara di Riyadh, Pak, patah kaki tabrakan, 6 bulan di rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Waktu orang menjenguknya, sabar ya Pak ya. Apa kata dia? Saya justru bersyukur tabrakan ini. Kalau bukan karena tabrakan ini tidak selesai hafalan Quran saya. Karena kalau di luar pasti tidak bisa menyelesaikan hafalan. Dipatahkan Allah kaki saya, akhirnya saya bisa menyelesaikan hafalan Quran saya. Kan bagus jadinya itu, Pak. Jadi sakit bisa membawa kepada kebaikan. Nabi Musa alaihissalam, Bu, terpisah dari ibunya. Jadi kalau kita ingat lagi, Pak, Nabi Musa hanyut, cemas ibunya. Maka disuruhlah kakaknya bernama Miriam, Miriam, kau jalan dari atas, ikuti kemana Musa itu sampainya. Terkejut ibunda Nabi Musa mendapat berita dari Miriam bahwa Musa sampai di istana Firaun. Digendong oleh Aisyah binti Mumtazim, kemudian menangis-nangis bayi Musa kecil ini, Pak. Menangis-nangis bingung. Ini gimana cara mendiamkannya? Disuruh orang-orang istana yang mana menyusukan anak, tolong susukan nih. Enggak mau diam. Dibawa ke pasar. Siapa yang bisa menyusukan bayi ini kemudian dia diam, akan kuberikan kekayaan. Pas ada kakak Nabi Musa situ, Pak. Kau ingin enggak aku tunjukkan ratu, satu keluarga, mana tahu dia bisa menyusukan anak ini dan dia diam. Akhirnya kembalilah Nabi Musa balik kepada ibunya. Itu, Pak. Akhirnya ibunya sudahlah menyusukan anak kandung sendiri, dapat pula harta. Jadi takdir buruk, kemudian kita sabar, akan kembali takdir itu menjadi baik. Itu yang harus kita ingat bagi orang-orang muslim. Jangan sedih ketika kita dapat musibah, pasti ada hikmah baik di sana selama kita tidak mengeluh. Tapi kalau mengeluh selesai, Pak, game, tidak ada pertolongan Allah, kita yang tambah terbenam jadinya. Kadang ada orang bertanya, Pak, udah sedekah Ustaz, bawa tahajud, sholat jamaah, sholawat sebanyak-banyak, yang sakit ini tidak juga sembuh. Padahal sakit itu bagus untuk bapak tuh, Pak, karena Allah tahu nih bapak ini kelakuannya agak lain nih nampaknya nih. Tidak bisa lah bersepeda-sepeda, karena bersepeda tak kemana-mana perginya, Pak. Sibuk pula duduk, carilah kantin-kantin yang perempuan cantik, di situ dia duduk. Memilih pula, Pak. Jadi ini bapak ini banyak perangai, dikasih Allah lah sakit, tidak bisa dia naik sepeda lagi. Sebetulnya baik sebetulnya, Pak. Jadi tidak ada yang buruk. Jadi seharusnya ketika kita kena musibah tuh, Pak, merenung gitu, Pak. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa lah bagi aku. Dosa aku ini banyak ya Allah, Kau yang maha tahu. Jadi semua itu mendatangkan kebaikan. Nah kemudian
Zaid bin Harisah ini di rumah Ummul Mukminin Khadijah. Ketika menikah Ummul Mukminin Khadijah dengan Rasulullah, maka Zaid di bawah pengasuhan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah betul-betul sayang dengan Zaid bin Harisah ini, Pak. Betul-betul mencintainya, Bu. Diperlakukan seperti layaknya anak sendiri. Dan waktu itu Ummul Mukminin Khadijah juga membawa 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Hindun dan Hala. Nah, Rasulullah sayang kepada anaknya ini. Jadi bukan saja kepada emaknya, anaknya juga. Cuman ada juga beberapa kasus, Pak, begitu dia dapat janda, sama janda ini dia sayang, sama anak janda itu enggak. Sering diusir-usir, Pak, sudah main keluar, muak tak nengok dia di sini main. Dan itu banyak kasus seperti itu, Pak. Dia kalau bisa tuh kan tulus, anak yang dibawa oleh istri ini tetap disayang. Nah, ini pertama topeng-topeng pertama, sinilah dek, sini sayang, sinilah nak, dan nikah, Pak. Kalian main situ muak lah papa nengok kalian nih. Suruh dia main luar tuh, mengganggu kerja itu tuh yang tidak bagus tuh jadinya, Bu. Tidak tulus sayangnya, banyak tuh topeng. Nah, Rasulullah sedang sayang-sayangnya dengan Zaid bin Harisah. Bin Harisah ini sudah mulai tumbuh remaja. Tahu-tahu datang 2 orang laki-laki, Pak, mencari rumah Rasulullah. Ternyata 2 orang laki-laki ini, satu bapak Zaid, bapak kandungnya Harisah, satu lagi pamannya. Bertanya-tanya dia ke orang Mekah, ciri-ciri anak aku tuh gini. Akhirnya ditunjukkan orang lah, anak kau di rumah Muhammad. Dia bersama Khadijah dan di situ dia tinggal. Pergilah pamannya ke sana, Pak. Apa pengakuan ayah Zaid ini? Ketika aku melihat Rasulullah ini, terasa aku begitu orangnya sangat baik. Nah, jadi menengoknya aja, Pak, udah tahu orang rasa Rasulullah itu orang baik. Nah, duduklah ayahnya dan pamannya di situ. Jadi kata ayahnya, Tuan, kami kemari ini hajat kami ingin menjemput anak kami. Siapa anak kalian? Zaid, yang ada bersamamu. Oh, jadi kau ayah Zaid. Ya, ini pamannya. Jadi kami kemari mau menjemputnya. Hanya ada 2 cara ini, Tuan. Yang pertama, kami tebus dengan harga mahal, atau kau berikan secara cuma-cuma. Terdiam Rasulullah, Pak. Sayang itu udah jatuh kepada Zaid. Di sisi lain dia tidak ingin mengecewakan ayah Zaid, datang jauh-jauh dari Ethiopia. Kemudian dia di sisi lain tidak sanggup pula kehilangan Zaid. Nah, jadi perasaan seperti itu memang ada. Kalau udah jatuh sayang itu memang luar biasa dampaknya, Pak. Kepada siapa saja. Sejahat-jahatnya anak bapak ibu, kalau udah jatuh rasa sayang, hilang semua jahat tuh, Pak. Tetap yang sayang itu yang ke atas. Walaupun udah berkali-kali dia buat kecewa, tapi tetap ada rasa sayang. Dan ini terjadi juga, Bu. Ada satu kedai kopi di Pekanbaru nih. Ada laki-laki yang sering duduk di kedai kopi itu tidak kerja, Pak, cuman mewah hidupnya, Pak, karena tuh dipesannya turun-temurun tuh dari bapaknya. Pokok kalau dia minta apa aja kasih, enak hidupnya, Pak. Tinggal duduk aja apa dimintanya dapat, Pak. Nah, itulah kalau jatuh rasa sayang. Tidak bisa orang mengguncangnya, Bu. Nah, Rasulullah terpikir itu, aduh, aku mau berpisah sama Zaid, rasanya aku tidak kuat. Maka kata Rasulullah, boleh tidak ada pilihan yang ketiga? Apa itu, Tuan? Kita berikan kesempatan Zaid untuk memilih. Kalau misalnya kalian yang dipilihnya, silahkan bawa Zaid. Kalau aku yang dipilihnya, aku tidak akan mengecewakan orang yang memilih aku. Jadi udah mulai terasa nih sama ayahnya, pasti Zaid akan memilih kita. Tidak lama Zaid datang. Begitu Zaid datang, langsung kata Rasulullah, Zaid, ini ayahmu dan ini pamanmu. Wah, rindu Zaid kepada sosok ayahnya, Pak. Dipeluk ayah dan pamannya, menangis-nangis dia. Nah, tujuan mereka kemari Zaid, mereka ingin menjemputmu. Sekarang pilihan ada di tangan. Kalau kau memilih mereka, berarti kau meninggalkan aku. Kalau kau memilih aku, engkau yang tahu betapa sayangnya aku kepadamu. Pupus harapan ayahnya, Bu, melihat Zaid memandang Rasulullah aja, Pak. Udah mulai demam dia nih, udah agak ngeri dia. Maka kata Zaid,
wahai ayah ke Rasulullah, engkau jauh lebih baik daripada ayah kandungku dan pamanku. Aku tetap memilih hidup bersamamu. Waduh, senang hati Rasulullah, Bu. Tapi ayah Zaid marah. Betapa bodohnya kau Zaid, mau kau hidup menjadi seorang budak di tempat orang, sementara kau mulia bersama kami. Maka kata Rasulullah, ikut aku. Dipegangnya tangan Zaid, dibawanya ke Ka'bah. Wahai orang Quraisy, ketahuilah, Zaid bukan budak. Dia orang yang merdeka. Dia adalah anakku dan dia mewarisi hartaku. Baru senang hati ayah Zaid. Oh, berarti mulia anak. Ini sebelum Rasulullah dimarahi Allah nih, Pak. Ini Rasulullah terlanjur ngomong nih. Rasulullah terlanjur ngomong. Ini anak aku, Zaid bin Muhammad, dan dia mewarisi aku. Melihat kejadian itu, kata ayah Zaid, tentram hati kami. Berarti anak kami bukan budak. Nah, jadi setelah lama, akhirnya Allah marah kepada Rasulullah waktu masalah pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab. Kan Rasulullah tidak mau, Pak. Maka itu istri anak angkat aku, dianggap anak kandung. Maka Allah turunkanlah surat Al-Ahzab ayat 5 dan 40. Apa kata Allah? Panggillah mereka anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara seagamamu atau maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apabila dengan sengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah ditegur oleh Rasulullah, anak angkat bukan anak kandung. Itu. Jadi hati-hati yang punya anak angkat, jangan dinisbatkan kepada nama dia. Tidak tahu nama bapaknya, jadinya bin Abdullah. Jadi itu Jadi kalau nikah pun gitu juga, Pak, bin Abdullah, hamba Allah jadinya. Nah, jadi ini hati-hati nih, karena rata-rata orang yang angkat anak dianggapnya anak kandung. Nah, itu yang bahaya tuh, Pak. Jadi akhirnya menikahlah Rasulullah dengan Zainab karena anak angkat bukan anak kandung. Jadi istrinya bisa dinikahi dalam Islam. Rasulullah waktu itu berat, seperti yang pernah kita kaji dulu, memang Rasulullah berat. Nah, cuman Bu, setelah Rasulullah menikah dengan Zainab, sayang Rasulullah kepada Zaid ini tidak berubah. Sampai kata sahabat, kalau Zaid itu datang, Rasulullah berdiri menyambutnya dan mencium keningnya. Sayang Rasulullah sama dia. Dan akhirnya siapa jodoh Zaid ini, Bu? Justru pengasuh Rasulullah waktu kecil, Ummu Aiman. Dari pernikahan itu lahirlah Usamah bin Zaid. Nah, itu Pak ya. Jadi Bu ya, kadang anak muda jodohnya nenek-nenek. Itu dia. Jadi yang nenek-nenek jangan putus asa. Sabar, mana tahu nanti ada anak muda yang menginginkan. Waktu Zaid sama Zainab berantem terus, Pak. Tapi begitu sama Ummu Aiman cocok. Jangan pengasuh Rasulullah waktu kecil loh tuh, Pak. Kan terbayang kita lumayan jarak jauh umurnya. Nah, yang membuat Rasulullah sedih di perang Mu'tah, Zaid bin Harisah meninggal dunia. Jadi pupus semua ini, Pak. Sedih berlipat-lipat Rasulullah itu. Menanggung beban, tetapi Rasulullah tawakal kepada Allah. Karena bagi orang-orang Islam, apapun musibah itu pasti mengandung kebaikan bagi dirinya. Kalau memang salah, berubah kita. Sama misalnya Bu, saya ceramah di lembaga permasyarakatan setiap hari Sabtu. Saya sering cerita, Pak, sama mereka. Rata-rata tidak semuanya mereka yang masuk itu karena kesalahan. Ada yang difitnah, ada yang dijadikan tumbal, ada macam-macam lah, Pak. Ingat saya petugas imigrasi Amerika meloloskan anak kecil tanpa surat-surat karena ibunya sedang sakit di Amerika, Pak. Diloloskan, akhirnya kan kawan-kawan lain memeriksa, memang salah dia, Pak. Orang tidak berdokumen disuruhnya masuk, kasihan dia nengok anak-anak nih. Perasaannya yang dikedepankan ya, Pak, biarlah salah-salah lah. Akhirnya kan dipecat, jadi gelandangan di Amerika, petugas imigrasinya itu. Tetapi Bu, orang baik akhirnya berakhir juga baik. Dicari oleh keluarga anak perempuan nih, Pak, yang pernah nolong dia meloloskan itu dulu. Akhirnya kerja dia sama keluarga perempuan yang dari Syria itu. Nah, jadi
kadang kita memang mengedepankan perasaan kemanusiaan, akhirnya kita tetap dianggap salah. Nah, jadi itu harus kita tempuh, Pak. Nah, memang akan ada seperti itu. Nah, jadi Rasulullah sedih, Zaid meninggal, Rasulullah tetap tawakal kepada Allah. Nah, kemudian kita masuk ke putri-putri Rasulullah, Bu. Bukan saja Rasulullah ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Nah, jadi anak Rasulullah itu, Pak, yang nomor 2, Ruqayyah, dinikahkan Rasulullah lah dia dengan Utsman bin Affan. Nah, ini anak. Gara-gara apa, Bu? Sebetulnya nikahnya karena kesedihan nih, Pak. Aturannya 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini dinikahkan Rasulullah dengan anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Cuman karena Rasulullah menyebarkan Islam, si Abu Lahab sakit hati, Pak. Diancamnya anaknya, tidak mau kalian menceraikan kedua putri Muhammad ini, aku haramkan menyentuh kepala kalian. Akhirnya diceraikanlah anak-anak Rasulullah. Berapa sedihnya itu, Pak, ya. Baru nikah, kemudian gara-gara ayah menyebarkan Islam, anak diceraikan. Tapi itulah, Bu, rumah Rasulullah itu rumah kesabaran. Udah tahu resiko, Pak. Nah, kalau kita menyebarkan kebaikan, orang benci sama kita, orang akan mencari celah untuk mencelakakan kita. Nah, menikahlah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Ikut pula lah hijrah ke Habasah. Jadi menderita pernah, bukan berarti Utsman bin Affan tuh langsung kaya hidupnya, Pak. Susah, Pak. Hijrah ke Habasah. Sampai di Habasah dapat kabar gembira Rasulullah, antara perkawinan Utsman dan Zainab dan Ruqayyah lahirlah seorang putra dikasih nama Abdullah. Waduh, senang hati Rasulullah, Pak. Rupanya umur 6 tahun cucu Rasulullah ini, pas dia sedang bermain-main, asbab dia meninggal tuh, Pak, jatuh sakit karena dicakar ayam muka, ya. Ayam jantan mencakar muka, ya. Luka itu cukup dalam, sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Wah, sedih lagi Rasulullah. Tidak pernah jumpa cucu, udah 6 tahun umurnya pun meninggal dunia. Baliklah Utsman bin Affan lagi ke Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua hijrah meletuslah perang Badar. Waktu perang Badar itulah, Bu, Ruqayyah sakit keras, ya, karena berapa letihnya, Pak, ya, kesana kemari. Bukan dekat jaraknya, 4.000-an kilo tuh, Pak, dari Mekah. Apalagi perjalanan pada waktu itu. Kalau sekarang ya ada pesawat, Pak, ya. Dulu orang naik haji 3 bulan di kapal pergi, 3 bulan di kapal pulang. Sekarang 9 jam pergi, 9 jam pulang. Makanya kalau haji di zaman dulu tuh, Pak, banyak ayat, zikir, apa semua bisa hafal, karena 3 bulan tuh mereka di atas kapal. Jadi begitu pulang haji itu, Pak, udah banyak doa-doa dapat. Sekarang mana ada lagi, Pak. Kadang tak dapat doa zikir pun. Pas orang mau doa di pintu tegak tu siap-siap mau lari tu, Pak. Sempat nanti, Pak Ji tolong Pak Ji lah. Jadi cepat lari, Pak. Ada bisa alasan. Karena cuma 9 jam di atas pesawat. Nah, kalau di kapal lama tu diajarkan ini, diajarkan ini, cukup lah. Nah, kemudian pas tentara pergi perang, Utsman bin Affan mau ikut. Tapi kata Rasulullah, rawat istrimu, Utsman. Jangan kau ikut. Kami tahu niat kau memang ingin pergi di perang Badar ini. Tapi perintahku, jaga istrimu baik-baik. Nah, dijaga Utsman bin Affan lah istrinya. Orang pergi berperang. Begitu pulang perang Badar, Rasulullah bingung, Bu. Apakah bahagia atau sedih? Di saat menerima berita kemenangan, Ruqayyah meninggal dunia. Jadi meninggal pula putri Rasulullah, Bu. Orang ini perang menang perang besar, anak meninggal dunia. Nah, sejak itulah Utsman bin Affan pemenung, Pak. Agak menung. Sampai Utsman bin Affan tidak terfikir untuk nikah lagi. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah. Karena Umar bin Khattab sempat menawarkan anaknya kepada Utsman. Utsman kan tidak mau, Pak. Aku tidak mau kawin lagi, kata Utsman bin Affan. Maka kata Rasulullah, apa yang membuatmu sedih, Utsman? Siapa orang yang lebih besar bencananya daripada aku, ya Rasulullah? Karena terputusnya aku jadi menantu. Itu yang aku sedihkan. Aku bahagia betul jadi menantumu, ya Rasulullah.
Sementara aku pun tidak punya keturunan, terputus sudah hubunganku denganmu sebagai menantu. Oh, kata Rasulullah, tidak. Kau akan kunikahkan dengan Ummu Kulsum. Menikahlah dengan Ummu Kulsum. Waktu menikah dengan Ummu Kulsum inilah Bu, perdagangan Utsman bin Affan mulai naik. Tapi janganlah ini Bapak jadikan dalil Pak, ya pantas rezeki aku payah sama istri yang sekarang nih. Mungkin ditambah lah gak satu lagi nih, mungkin baru naik. Janganlah Pak, nama kadang rezeki kan beda-beda. Karena waktu itu sudah tenang. Nah, naiklah Bu, naik perdagangan Utsman bin Affan. Tetapi sayang, hanya 5 tahun berumah tangga, Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Itu Pak. Jadi perdagangan sedang naik, Ummu Kulsum meninggal dunia. Jadi memang putri Rasulullah ini pun meninggal di saat Rasulullah masih hidup. Tinggal satu lagi, Zainab sama Fatimah. Nah, Zainab ini Bu, menikahnya sama orang Quraisy, Abul As namanya Pak. Abul As ini menantu kesayangan Rasulullah. Memang diakui oleh Rasulullah Pak, dia sangat sayang dengan Abul As karena akhlaknya bagus, beda dengan orang-orang musyrik Mekah. Dia terkenal orang yang jujur kalau dibawa perdagangan, tapi dia tidak mau meninggalkan agamanya. Jadi waktu Rasulullah menyebarkan Islam, Zainab beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi menantunya tidak. Disuruh menceraikan pun dia tidak mau. Aku hormat kepadamu ayah, dan aku sangat sayang dengan istriku, aku tidak akan melepaskannya. Nah, potongan inilah yang dijadikan orang dalil tuh, anak Rasulullah aja nikah sama orang musyrik dibiarkan. Enggak, jangan putus di sana Pak. Jadi waktu Abul As ini berada di Mekah, masih tetap dia sama istrinya. Rasulullah senantiasa mendoakan Abul As. Zainab pun berat Pak meninggalkan suaminya. Jadi waktu perang Badar Bu, Zainab ini dilema betul, karena suaminya ikut Pak. Suaminya ikut perang. Di sisi lain dia sayang sama suaminya, di sisi lain dia sayang juga sama ayahnya. Dilema waktu itu Pak. Tapi rupanya Bu, terdengar kabar bahagia, suaminya tertawan oleh umat Islam. Tertawanlah Abul As ini Pak. Ditengok semua kan orang ditebus Pak. Tiba-tiba sampai ke tangan Rasulullah kalung Ummul Mukminin Khadijah. Di situ menangis Rasulullah Bu. Tahu dia betapa sayangnya anaknya dengan suaminya. Ditebusnya suaminya dengan kalung pemberian ibunya. Jadi apa kata Rasulullah kepada tentara muslim? Terserah kalian, mau kalian ambil kalung ini silahkan, karena itu hak kalian. Tapi kalau kalian mau mengembalikan bersama tawanannya silahkan. Akhirnya sahabat semua sepakat, udahlah kita kembalikan sama kalung-kalungnya. Dikembalikanlah Abul As balik dengan syarat, tolong pisah dengan anakku, kata Rasulullah. Nah, Abul As tanggung jawab Bu, diantarnya Pak. Tepat ditepatinya janjinya, dia dibebaskan, diantarkannya Zainab ke Madinah. Pisah mereka Bu. Lama berselang, Abul As mencoba mengisi harinya dengan perdagangan seperti biasa. Rupanya begitu dia pulang dari Syam, digerebek oleh pasukan muslim, tertangkap, harta-hartanya diambil. Abul As melarikan diri menuju Mekah. Tapi belum sampai ke Mekah terpikir ya Pak, apa alasan aku nanti sama orang Mekah? Aku tidak membawa dagangan mereka, pasti mereka menganggap aku tidak jujur. Akhirnya dengan penuh keberanian dia balik ke Madinah. Jadi pas habis sholat subuh, apa kata Zainab? Aku telah melindungi Abul As. Terdengar itu, ditanya oleh Rasulullah, siapa yang dilindungi oleh Abul As? Putrimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masalahnya apa ini Zainab? Dagangannya direbut oleh pasukan muslim dan dia takut pulang ayah. Maka kata Rasulullah, kembalikan semua dagangan Abul As, kembalikan. Semua sahabat langsung mengumpulkan tanpa mengurangi sedikit pun. Akhirnya Abul As pulang dengan membawa harta itu, tapi menung di jalan Pak. Terpikir oleh Abul As, memang tidak ada guna harta bagi orang muslim. Buktinya balik semua hartaku. Tidak ada yang berkurang satu pun. Berarti dia bukan menginginkan hartaku sebetulnya. Jadi begitu sampai di Mekah, dikembalikannya semua barang-barang orang Quraisy. Ini barang-barang kalian. Setelah dikembalikan, mereka mau bubar, tunggu dulu, kata Abul As. Apakah semua barang kalian sudah kukembalikan?
Sudah, bahkan kau memang betul-betul jujur dan untungnya cukup besar. Tidak ada yang kurang lagi, tidak ada. Saksikanlah oleh kalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia cabut ke Madinah, Pak. Sampai di Madinah langsung dipeluknya Rasulullah. Aku ingin masuk Islam dengan kehormatan setelah mengembalikan barang-barang orang. Aku tidak ingin jadi pengecut, ayah. Nah, bahagialah, Bu. Rasulullah berkumpul dengan Abul As, menantu kesayangannya. Kemudian Zainab berkumpul juga. Tapi tahun ke-7 Hijrah Zainab pun meninggal dunia. Zainab meninggal dunia karena sedihnya Abul As tidak bisa hidup tanpa Zainab di dunia ini, Pak. Akhirnya Abul As pun meninggal dunia. Dan itu Rasulullah masih hidup menyaksikannya. Tinggallah satu-satunya putri Rasulullah, yaitu Fatimahuz Zahra. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.